Selanjutnya oleh Rasulullah menerangkan tentang iman, tentang iman. Yang dalam pertanyaan Jibril, akhbirni anil iman, tolong uraikan, akhbirni, jelaskan tentang iman. Apa yang dikatakan iman? Kemudian Rasulullah menjawab, iman ada 6 secara umum. Yang pertama, iman billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah beriman dengan adanya Allah, dan beriman dengan sifatnya Allah, dengan adanya sifat Allah. Ada zat Allah dan ada sifat Allah. Dalam hal ini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagikan sifat Allah kepada 3: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat harus, jaiz. Sifat wajib, mustahil, harus, jawab pada Allah. Karena Allah adalah nama. Allah nama. Bagi zat, satu zat yang wajib wujud. Mana wajib wujud? Yang tidak diterima oleh akal orang yang berakal tentang tidak ada Allah. Itu maknanya wajib wujud. Mana wajib itu kena syarat. Wajib mesti. Bila kita berpikir Allah itu mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Itu namanya zat yang wajib wujud. Maka dasar zat Allah inilah oleh para ulama supaya mudah untuk kita lakukan i'tiqad, diuraikan di dalam satu ilmu khusus yang dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ini memang membahas dalam ilmu tauhid ini kita ditantang oleh pengertian-pengertian selama ini yang bermacam-macam. Apalagi di sekolah-sekolah sekarang telah diajarkan dengan ilmu tauhid tiga macam, Trinitas. Tauhid tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Sedangkan di pesantren-pesantren diajarkan dengan tauhid sifat 20. Ini dasarnya di sini semua. Antu'mina billah. Ini pada kata Rasulullah, antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah. Kenapa tauhid di pesantren-pesantren diajarkan sifat 20? Sebab di masa Rasulullah, orang-orang di masa Rasulullah, para sahabat telah melihat langsung mukjizat Rasulullah. Setelah melihat mukjizat Rasulullah, maka akal mereka telah menerima yang bahwa Rasulullah itu benar-benar diutus oleh Allah. Sebab yang dinamakan mukjizat adalah pembuktian dari Allah bagi orang yang mengatakan dirinya utusan Allah. Pembuktian dari Allah oleh orang-orang yang mengatakan dirinya utusan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Mekah, beliau adalah utusan Allah. Maka orang Mekah meminta apa tanda-tanda? Tanda yang paling besar
adalah diturunkan Al-Quran, di mana orang Arab di sana itu membanggakan dirinya dengan sastra-sastra Arab. Setelah Al-Quran diturunkan, kesestraan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh sastra siapapun waktu itu di Mekah. Maka sepakatlah ahli-ahli fikir Mekah yang bahawa Muhammad itu benar Rasulullah. Benar Rasulullah. Yang kita pahami yang bahawa orang Arab itu telah mengakui adanya Allah. Adanya Allah. Dengan apa? Sebab tanda tentang ada Allah itu dalilnya adalah akal. Tidak mungkin sesuatu yang baru terjadi bila tidak ada pencipta. Maka seluruh orang yang berakal pada saat itu adalah semua makhluk ini adalah ada pencipta. Maka orang kafir Mekah telah mengakui ada Allah, ada pencipta. Setelah dalam etikadnya ada pencipta, kemudian dia ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung ini, ada yang musyrik, ada macam-macam. Itu masalahnya telah I'tiqad tentang sifat Allah belum murni. Tentang adanya Allah sudah ada semua. Sebab kalau tidak ada i'tiqad orang itu ada Allah, maka tidak ada pada saat itu mengakui Muhammad. Tidak ada orang di saat itu mengakui Muhammad itu yang bawa Rasulullah. Jadi lantaran sebahagian mereka telah ada etikad ada Allah, setelah Muhammad memberikan tanda-tanda mukjizat yang bahawa beliau adalah benar-benar utusan Allah, maka para ahli Makkah di saat itu ada yang langsung beriman yang bahawa Muhammad sebagai Rasulullah Allah. Jadi setelah beriman Muhammad sebagai Rasulullah, maka Muhammad menyampaikan sifat-sifat Allah yang belum sempurna diketahui oleh orang-orang di saat itu. Maka setelah begitu dari masa ke masa manusia bertauhid tanpa ada rumus ataupun ilmu pengetahuan yang khusus. Hanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, mereka langsung beriktikad seperti itu. Jadi tauhid di masa Rasulullah adalah kitabnya Rasulullah. Tidak ada kitab tauhid. Tidak ada rumus-rumus, tidak ada sifat 20, tidak ada. Semua memang tidak ada. Itu yang dipegang oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, Allah wahid ya wahid, Allah hayun ya hayun, Allah qadim ya qadim, Allah baqa ya baqa, Allah apa semuanya, Allah razaqakum, Allah memberikan rezeki kepada kamu. Jadi semua itu beriman daripada kata-kata Rasulullah. Tapi setelah begitu lama meninggalnya Rasulullah, bercampurlah pemahaman tentang tauhid itu dengan bid'ah-bid'ah. Bercampur pemahaman tauhid dengan bid'ah-bid'ah. Di sanalah saatnya datang sebahagian mentafsirkan Al-Quran dengan makna zahir, sebahagian mentakwilkan Al-Quran dengan pengertian yang salah. Oleh ulama-ulama kemudian membuatlah satu kaedah, yaitu tentang ilmu tauhid, supaya pengertian penafsiran Al-Quran betul seperti yang dibawakan oleh Rasulullah, tidak menyimpang dengan pikiran-pikiran ahli bid'ah. Maka di sanalah tumbuh tauhid sifat 20.
Sebab jangan ada lagi yang mengatakan tauhid sifat 20 itu di masa Asy'ariyah. Di masa kita tidak tahu di masa siapa. Ada yang mengatakan di masa siapa tauhid 20 itu. Sebelum tauhid tingkat 20 itu apa ulama dulu tidak bertauhid, apa sahabat tidak bertauhid, apa tabi'in tidak bertauhid? Ya, maka inilah jawabannya. Sebelumnya Allah tauhid langsung diceritakan oleh Rasulullah, langsung diceritakan oleh para tabi, oleh para sahabat, langsung diceritakan oleh Rasul. Mana-mana yang kita percaya, mana-mana yang tidak percaya. Ada nas-nas dalam Al-Quran, ada semua pengertiannya tepat. Tidak ada penafsiran yang menyeleweng. Tapi setelah penafsiran menyeleweng dari Al-Quran, sehingga terjadilah orang-orang yang beriktikad kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti Allah bertangan, Allah bertempat, Allah macam-macam, Allah ada di seluruh tempat. Ada mubtadi' yang mengatakan Allah bertempat di langit. Ada mubtadi' Allah yang bertempatkan di bumi. Ada yang bertempatkan Allah yang bertempatkan di hati manusia. Ada mubtadi' yang bertempatkan Allah ada di mana-mana. Maka di sinilah terjadi ilmu tauhid yang menguraikan pentafsiran itu tentang sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Itulah sifat tauhid 20. Di mana sifat tauhid 20 itu terbagi kepada 3 tadi. Wajib. Maksud wajib itu akal yang menerimanya. Meski sebahagian mereka di Mekah tidak menerima dengan akal kepada seluruh sifat Nabi, sifat Allah, yang namun wujud ada Allah, itu mereka telah menerima. Kebanyakan daripada mereka itu menerima ada Allah. Tapi tempat sifat wadaniyah walaupun wajib, mungkin mereka tidak mendapat dengan dalil akli. Maka dalam halnya apa celom? Maka dalam hal itu tauhid 20 itu adalah tauhid penyelamat daripada ibtida' mubtadi', daripada bid'ah para mubtadi'. Karena dengan tauhid itu menterjemahkan sifat Allah dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Contoh, saya kasih contoh cuma satu. Sumastawa 'alal ars malakum min dunihi min wali wala syafi'in. Allah istawa 'alal arsy. Satu ayat 'alal arsy istawa. Sumastawa 'alal arsy. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa 'alal ars. Istawa 'alal arsy. Para mufassir ada yang mengartikan irtafa'a, ada yang mengartikan istaqarra, ada yang mengartikan menetap, ada yang mengartikan mengangkat, ada yang mengartikan maha tinggi, ada yang mengartikan istaula, memimpin. Itu para mufassir. Kemudian itu mufassir artinya mentafsirkan makna istawa. Kemudian yang mentafsirkan irtafa'a, yang mentafsirkan istaqarra, itu semua para mufassir tersebut telah menyatakan dengan kait bila kaifin wala istiqrarin, tidak bentuk dan tidak menempat secara zati. Artinya Allah mempunyai sifat istawa, sifat tinggi, tetapi bukan Allah bertempat pada tempat yang, sebab tempat dengan tempat di atas itu ada bertempat dua macam, ada bertempat di atas, ada bertempat di dalam. Ini bertempat di atas dalam arti ini di atas meja, ini di atas berarti ini bertempat di atas meja. Kalau bertempat di dalam seperti air, itu fi. Allah ada juga dalam hadis menyatakan fi sama, tetapi fi sama itu diartikan dengan ala sama, bukan fi sama juga. Jadi Allah istawa alal arsy, Allah tinggi di atas aras.
Itu kalau mufassir istiwa yaliqu bih. Ada mufassir yang mengatakan istawa ataupun irtafa ataupun istakara yaliqu bihi, yang layak dengan Allah Ta'ala. Berarti Allah ada sifat istiwa yang layak dengan Allah. Kenapa mereka mengkaitkan yang layak dengan Allah? Sebab istiwa yang makna zahir pada makhluk adalah dia duduk di atas. Sedangkan apabila Allah duduk di atas, berarti Allah terikat dengan tempat. Maka yang dinafikan oleh Asy'ariyah, Allah tidak bertempat, dengan pengertian Allah duduk di atas tempat. Sebab makna zahir bertempat, duduk di atas tempat. Maka oleh Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bertempat. Asy'ariyah, para ulama tauhid, tidak menafikan yang bahwa Allah tinggi di atas aras, dengan pengertian Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dari seluruh makhluk, termasuk aras, karena aras paling tinggi daripada makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Asy'ariyah tidak mengakui sifat istiwa di atas aras, itu bohong. Allah mengakui Allah istiwa di atas aras dengan makna yang layak bagi Allah. Sudah jelas? Allah tidak bertempat. Para ulama tauhid Asy'ariyah, Allah tidak bertempat bukan berarti Allah tidak bersifat istiwa alal aras. Tetapi Allah tidak bertempat, Allah beristiwa atas aras dengan makna yang layak bagi Allah. Lalu apa makna yang layak bagi Allah? Itulah para ulama salaf tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh ditafsirkan. Sebab Allah telah mengatakan ada ayat yang mutasyabihat. Allah yang mengetahui tafsirnya. Orang lain tidak bisa mengetahui tafsir. Jadi istiwa yang layak di atas Allah, di atas aras, adalah sifat Allah yang layak bagi Allah, yang tidak boleh ditafsirkan makna yang khusus ataupun sifat bermakna istiwa. Itu telah jelas dikatakan oleh Allah sendiri kepada sendirinya. Nyo paham salafi ke? Nyo paham ulama salaf. Yang dia awalnya jino nyanyian ye cok ji faham salafi. Jadi faham ulama salaf, Allah lagi sebut kedua sifat, tetapi makna ji yang layak bagi Allah. Manakah pun mentang makna yang layak, tidak boleh dikhususkan. Maka berkata mereka itu tidak boleh ditakwilkan. Itulah maksud daripada ulama salaf. Itu jelas bila dijelaskan, diterangkan oleh Fakhrul Razi dalam tafsir Ar-Razi, yang mengatakan bila satu ayat yang menyata ataupun hadis yang menyatakan sifat Allah kemudian bertentangan dengan ayat ataupun hadis yang telah jelas-jelas menyatakan sifat Allah, seperti lafal istiwa yang apabila diambil makna zahir telah menentang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu, maka istiwa itu hanya diartikan dengan sesuatu sifat yang layak bagi Allah, tidak boleh dikhususkan dengan sifat istaula umpama haji, memimpin. Itu maksud para ulama salaf. Jadi ke ulama salaf hanjit tawi berarti hanjit artikan dengan sifat yang khusus lagi Allah memimpin di atas aras. Yang hanjit ke ulama salaf. Tetapi puji Allah tetap bersifat istiwa, tetapi yang layak bagi Allah dengan pengertian kan bertempat. Dengan pengertian kan bertempat, yang mana bertempat tidak lain kecuali duduk di atas tempat. Nyana orang pegah Allah bertempat, tapi kan duduk di atas tempat. Nyan payah bertempat ke daun dengan bahasa. Yang orang pegah hidung bahasa. Tapi bahasa orang pegah Allah bersifat istiwa di atas aras dengan mana yang layak bagi Allah. Pu mana Allah yang kan gedua di atas harah, iaitu bertempat di atas. Pu yang layak mentang jut kan khusus mana istilah nyop ulama salaf dan oleh Asy'ariyah nyan gakui. Kata bo. Sabot nama mufassir mana istawa istaula, memimpin di atas aras. Memimpin alam di atas aras. Mana di atas aras melebihi
tinggi di atas aras. Jadi makna memimpin di atas aras, memimpin aras dan barang di bawahnya. Lantaran karena aras itu tempat yang paling tinggi, maka Allah mengisbatkan memimpin. Sebenarnya Allah memimpin di atas seluruh makhluk. Jadi memimpin di atas aras, jadi memimpin di atas seluruh makhluk. Itu ulama khalaf. Mereka mewakafkan illallah purakan tidak mengetahui pentafsirannya kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi. Kita wakaf dalam Quran, mewakaf Al-Quran, warasikhuna fil ilmi, dengan pengertian ayat tersebut menyatakan ayat-ayat yang tidak jelas makna yang ketahui Allah dan orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Berarti pemahaman mereka boleh berijtihad tentang makna ayat mutasyabih. Ayat yang sudah tidak jelas mana lagi lantaran bertentangan dengan makna ayat yang kuat, yang nyata. Contoh lafal istiwa bertentangan dengan tidak ada perumpamaan Allah. Allah tidak ada perumpamaan. Kalau kita katakan Allah beristiwa, berarti Allah ada perumpamaan dengan makhluk akan duduk-duduk di tempat. Ya, itu bertentangan. Maka istiwa itu bukan lagi pengertiannya seperti makna zahir. Maka mereka boleh berijtihad apa makna itu. Maka dasar pendapat mereka, setelah mereka berijtihad, mana istawa alal arsy adalah istaula alal arsy. Jadi memimpin seluruh makhluk. Jadi Allah li berat bumi, berat langit dan kana orang, olehnya yang pimpin dalam makhluk. Yang semuanya bukan li tertib, tetapi semuanya li tertib zikri. Untuk tertib bagi pegah mentang, untuk sebutan-sebutan saja. Setelah disebutnya maka disebut je. Jadi hanya tertib zikri. Nya pun oleh Asy'ariyah gakui sebab pakai sebab mereka juga mempunyai dalil walaupun tentang wakaf ayat Al-Quran, dan sebab mereka mentafsirkan mana dengan mana yang layak bagi Allah, tidak bertentangan lagi. Jadi mejunte miota pegah mana lahir, wek kaki menyuntai mana lahir, duk di atas arah menunggang mana lahir, menentang dengan ayat yang jelas-jelas Allah hana saban dengan tak serupa dengan makhluk. Maka singkirkan maknanya, maka timurlah dua bah. Ulama jamun, ulama salaf pegah mentang mujuntanya sifat Allah yang layak bagi Allah, pupu yang geredah kedua ke. Nah ulama dua pegah mana mujuntanya yang pimpin. Lagi gue aki ya Jokowi gue aki di Senayan. Mana gue aki Senayan ke pimpin Indonesia, ke pimpin Indonesia. Jadi Jokowi kagak ke di Jepang, gue inang gue aki Senayan lampu mana gue aki Senayan. Gue pimpin negara Indonesia. Nah, ini mana macam? Ini sah mana kanya dengan ijtihad. Dan kalau apakah Allah gue pimpin dunia, istaula ala arsy, gue pimpin dunia, gue pimpin makhluk, gue pimpin seluruh makhluk termasuk arah. Yang hansa apa? Yang hansa tajak lagi mana lahir adalah kedua aki datang. Yang kemana bertempat yang berapa ilah syairah sabar tu yat. Yang mengat berjelas dalam. Yatnya oleh ulama Asy'ariyah yang menentukan sifat 20. Yat itu adalah kan sifat jaid ba Allah yang. Sifat jaid ba Allah kata bunang sifat yang tapi sifat yang kau isbatkan kedua yang kau sebut kedua oleh Allah. Sifat yat kepegang oleh Allah dalam Al-Quran, Allah nayat. Yang kepegang oleh Asy'ariyah hana apa? Yang hana ba Allah anggota tubuh. Anggota apa? Anggota tubuh. Hana jaro Allah, jaro yang menjadi anggota apa? Badan, ataupun lafayat yang bermakna sifat nama Allah. Yang hana guna pilih Asy'ariyah. Dalam arti iyat bahasalah nama sifat, bukan nama jaro, bukan nama anggota. Nyan. Iyat bahasa Asy'ariyah nama sifat, kan nama anggota badan. Sebab nan ayat sifat, kan ayat ada. Dia awalnya nanggura iyat jibonan mana jaro, mana anggota tubuh. Anggota tubuh kan sifat. Yat pada Asy'ariyah adalah nama sifat. Sifat yang dinamakan dengan yat yang layak bagi Allah. Pemana yang layak bagi Allah? Yang hana mustahil bagi Allah. Tak hana mustahil bagi Allah kan juduk tubuh. Munya juduk tubuh mustahil. Sebab pekan mustahil. Sebab munya juduk tubuh berarti Allah mujuduk. Munya mujuduk berarti Allah jid dia
Mutafak juzu. Kan datang juzu pada masjid. Kau datang mutafak juzu. Berarti Allah terjadi daripada mutafak juzu. Sedangkan Allah dalam Quran lam yulad. Kan je bapa lain. Munyo Allah je bapa lain. Berarti bab mutafak juzu jara kaki je ke Allah. Allah hana je bapa lain, maka mustahil Allah mujudu. Maka yat inan kan judu dengku kan judu tubuh. Puji yat nama sifat yang layak bagi Allah. Pupu yang layak bagi yat. Pupu yang layak. Tangan yang layak menjadi sifat bak makhluk putra. Nyan nampuh nyan gonyan kagwo kagejak malaya lam jarolum. Nyan pu mana yat jaroan. Maknanya dalam mana jarolum lam penjagaan long kan long yo keun je masjid. Berarti dalam kekuasaan long Nyan lampuhnya gonyan kagejak malaya. Selama gonyan malaya nyan lam jaro. Pu mana jaro inan? Nyan jaronya. Sifat kan? Sifat nah hak katanya Nabi saya. Nyan sifat. Nyan ni jak malaya tanya. Dilarang masuk kecuali kaki tangan. Pu mana tangan inan? Pegawai. Jadi apapun niat, apakah diartikan niat dengan Allah punya pegawai, niat Allah punya kekuasaan, niat Allah punya pengaturan, mentadbir, Allah punya pemberian, itu tidak boleh dikhususkan ke ulama salaf. Jadi yaitu niat itu adalah nama sifat bagi Allah yang tidak boleh dikhususkan. Allah mempunyai juzuk tangan, juzuk badan. Yang menepi la syairah, manakah menepi hanayat Allah. Yat yang lagi mana lahir je juzuk bah. Tetapi oleh Asy'ariyah gebuh yatnya sebagai nama sifat Allah pupu mentang yang layak. Oleh para khalaf guna ijtihad lam, juga ijtihad. Ijtihad mana yat inan yang biasa dipakai kekuasaan. Maka untuk yat inan bermakna kekuasaan. Hana salah dengan hakikat i'tiqad, tetapi khilaf dengan ulama salaf. Lantara ulama salaf hanjit tentukan dengan sebab hana dalil, sebab hana cara inan tidra yang tepu Allah. Tetapi le umat khalaf gemumat bak wakaf warasikhuna fil ilmi, berarti jid ijtihad bagi orang yang punya ilmu yang beda ide saya. Jadi beda ulama salaf dengan ulama khalaf bak wakaf wa takun illallah nga warasikhuna fil ilmi. Menyo wakaf illallah nyo hanjit tentukan makna haji. Pergi banjit lagi disebut kedua kait dengan yang layak bagi Allah, kami urusan. Allah nak jara yang layak bagi Allah. Allah nak istiwa yang layak bagi Allah. Allah nak getun, ada turun, nuzul, turun, nazalah. Ada turun yang layak bagi Allah. Itu para ulama salaf. Waktu dikatakan dikaitkan dengan yang layak bagi Allah, berarti tangan bukan juzuk badan. Turun bukan berpindah dari satu arah ke arah yang lain. Itu mustahil Allah. Istiwa bukan bertempat di atas yang menyentuh dengan sesuatu tempat. Itu yang dimaksudkan dengan yang layak bagi Allah. Maka oleh para salaf itu tidak membenarkan penafsiran yad dengan kekuasaan, karena itu telah menentukan suatu makna. Oleh ulama khalaf mewakafkan kepada warasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang rasih dalam ilmu. Berarti mereka berhak untuk berijtihad. Pengertian yad yang biasa dipakai pada manusia selain mana anggota adalah kekuasaan. Maka bagi Allah pun ditentukan yad itu maknanya kekuasaan. Kedua-dua tidak menyalahi dengan i'tiqad. Ya. Di sanalah terjadi sifat 20 tadi. Adapun orang yang menyatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan salah, itu tidak salah, tetapi keliru. Bagaimana maksudnya tidak salah? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada. Kelirunya di mana? Pada membagikan tauhid kepada tiga macam tersebut. Maka saya katakan tidak salah tapi keliru dalam membagikan tauhid kepada tiga. Itu bukan pembagian tauhid, tetapi ajza'ut tauhid, komponen tauhid.
rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bukan pembahagian tauhid tetapi komponen tauhid. Honda, Naban, na pulau, na sila, na sitang, na ruda, na badan. Yang kena bagi Honda ni, Honda terbagi kepada pada macam itu salah. Masjid ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap, itu betul. Kelirunya pada membagikan masjid itu kepada tiang, atap, lantai dan dinding. Masjid dibagi kepada 3, kepada 4: lantai, dinding, atap, dinding, atap dan tiang. Nak betul? Salah kan? Keliru. Betul-betul masjid ada atap, betul. Masjid ada lantai, betul. Masjid ada tiang, betul. Ada dinding, betul. Tetapi membagikan tauhid kepada tiang, dinding itu salah. Sebab terjadi pengertian orang yang bahwa satu tiang itu adalah satu bagian dari padahal satu tiang itu bukan satu bagian masjid tetapi bahagian dari masjid. Maka tiang belum sempurna masjid, dinding belum sempurna yang kita bagi yang sempurna. Seperti manusia itu terbagi kepada 2 lagi. Orang wanita sebahagian dari manusia, bukan bagian manusia, tapi dinding bagian dari masjid, bukan sebagian dari masjid. Yang salah. Jadi salah bagi. Seolah-olah tauhid rububiyah orang itu telah muwahhid. Salah satu orang tauhid, orang yang muwahhid tauhid rububiyah. Kan begitu? Kalau kita bagi tauhid itu bagi kepada 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Orang setelah mengatakan tauhid rububiyah berarti dia sudah muwahhid. Orang yang telah mempercayai tauhid uluhiyah berarti dia orang yang telah mengetahui tauhid asma wa sifat berarti mereka itu telah muwahhid. Itu salah. Sebab kafir musyrik Mekah mengakui ada Allah sebagai Tuhan, tetapi dia yang menyembah patung. Allah tidak dijadikan ilah. Mereka ada tauhid rububiyah, tidak ada tauhid uluhiyah. Mereka telah jadi muwahhid. Kalau walau tauhid dibagi kepada 3. Menyota bagi, kalau dibagi pengertiannya satu bagian itu telah sempurna. Kan doa bagi, nangikin bagi. Agak pade. Na pade likat, na pade bid. Pade likat nyo pade. Kan sempurna aja pade. Pade bid kan sempurna pade. Berarti pade likat kaji tak keun pa. Pade. Pade bid kaji tak keun pa. Pade. Ini kesempurnaan itu baru terbagi. Menanci tauhid. Kalau tauhid kita katakan tauhid uluhiyah, orang yang bertauhid yang mengakui ada Rabb, tidak ada Rabb selain Allah, berarti orang itu telah muwahhid. Pada orang kafir musyrik Mekah mengakui yang menciptakan memang Allah, tidak ada lain, tapi yang disembah ada lain mereka. Mereka ada menyembah patung. Hadiji kalau ke muwahhid. Tauhid baru sempurna bila terkumpul ataupun terpenuhi 3 unsur, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bila kita telah mengakui yang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selain Allah dan sifat Allah tidak ada 2 dan tidak ada orang lain yang bersifat seperti sifat Allah, itu baru ada tauhid. Itulah tauhid yang diajari oleh Asy'ariyah dengan wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fil af'al. Yang kau mencakup lebar tauhid. Jadi menyotauhid rububiyah yang purna dalam rumah tikulah yang salah. Red kafe kata ke muwahhid. Nampak? Tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat, jadilah orang kafir itu telah jadi muwahhid. Itu yang telah kafir katanya ada kafir Islam. Maka di sini ke nyan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ni betul. Oleh doa tu yang telah purna yang purna yang tauhid rububiyah na bawadaniyah
tipu wadaniah tanya baru tipu baru tahu tipu ini tibit tauhid leboh wajan itanya tibit bata bosi tauhid fi zat tauhid fi sifat tauhid fi af'al itu tipu wadaniah sedangkan wujud kidam bakal je dekat yang lain lo yan